Orang yang membiayai sekolahku adalah orang yang menghancurkan ayahku. Ia datang dengan langkah yang sama seperti dulu. Tenang, hangat, seolah rumah ini memang selalu terbuka untuknya. Aroma kurma dan kue kering memenuhi ruang tamu. Ibu menyambutnya dengan senyum penuh rasa terima kasih yang selama ini tulus. Dan aku berdiri di sana, menatap pria yang dulu kupanggil Om dengan rasa hormat. "Bagaimana kabarmu? Kamu makin mirip ayahmu." Kalimat itu dulu selalu membuatku bangga. Sekarang, membuat dadaku seperti diremas. Karena untuk pertama kalinya, aku duduk satu ruangan dengan seseorang yang mungkin ikut menghancurkan hidup ayahku. Dan yang paling menakutkan, ia belum tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Waktu berbuka yang biasanya hangat berubah menjadi sesuatu yang sulit kujelaskan. Meja makan yang dulu terasa seperti tempat pulang, malam itu mendadak terasa asing. Lampu ruang makan memantulkan cahaya kekuningan di permukaan gelas, tapi entah kenapa tidak ada rasa hangat yang sampai ke dada. Suara sendok beradu dengan piring terdengar terlalu keras, seolah setiap dentingnya mengingatkanku bahwa aku sedang duduk di antara dua dunia. Masa lalu yang penuh rasa percaya, dan kenyataan yang baru saja retak. Obrolan ibu terasa jauh, seperti diputar dari ruangan lain. Aku melihat bibirnya bergerak, tersenyum, menuangkan teh, menanyakan lauk favorit tamu kami. Tapi suaranya tenggelam oleh detak jantungku sendiri. Tawa kecil pria itu terdengar seperti gema yang asing. Ia masih sama seperti yang kuingat. Rapi, tenang, penuh wibawa. Kemejanya disetrika sempurna. Jam di tangannya berkilau setiap kali ia mengangkat gelas. Orang yang selama ini menjadi simbol bahwa kami tidak sendirian setelah ayah pergi. Orang yang membayar uang sekolahku ketika kami hampir menyerah. Orang yang selalu berkata dengan suara berat penuh keyakinan, "Ayahmu sahabat saya." Aku menatap tangannya saat ia mengambil air. Tangan yang dulu sering menepuk pundakku dengan hangat setiap kali aku berhasil naik kelas. Tangan yang dulu membuatku merasa ada sosok yang menggantikan peran ayah. Sekarang, terasa seperti tangan yang menyimpan sesuatu. Seperti ada cerita yang selama ini dikunci rapat di balik senyum dan kebaikannya. "Kerja ayahmu dulu luar biasa," katanya sambil tersenyum. Dadaku bergetar. Kalimat itu terdengar seperti pujian, atau seperti seseorang yang sedang memastikan narasi lama tetap hidup agar tidak ada yang mulai bertanya. Aku menunduk, pura-pura fokus pada kurma di piring. Aku takut menatap matanya terlalu lama. Karena aku takut ibu melihat perubahan di wajahku, melihat kebencian yang tiba-tiba tumbuh di tempat yang dulu penuh rasa hormat. Di antara aroma kolak dan gorengan yang biasanya menenangkan, malam itu ada rasa pahit yang tidak bisa kutelan. Dan di momen itu, aku sadar, berpura-pura tidak tahu jauh lebih melelahkan daripada menghadapi kebenaran. Karena duduk satu meja dengan seseorang yang mungkin menghancurkan hidup ayahku, adalah ujian berbuka yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Kalau kamu baru mengikuti kisah ini, pastikan kamu subscribe sekarang. Karena mulai malam ini, rumah yang dulu terasa aman, menyimpan rahasia yang perlahan akan terbuka. Setelah tarawih, aku akhirnya memberanikan diri. Udara malam masih menyimpan sisa wangi sajadah dan parfum jamaah masjid. Jalanan di depan rumah mulai sepi. Hanya sesekali terdengar suara motor melintas dan anak-anak yang tertawa jauh di ujung gang. Kami duduk berdua di teras. Lampu kuning redup menggantung di atas kami, menarik bayangan panjang di lantai keramik yang dingin. Suasana terlalu tenang. Tenang yang menekan. Tenang yang membuat nafas terasa lebih berat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tanganku saling menggenggam agar tidak terlihat gemetar. Ini bukan percakapan biasa.
Ini bukan tentang kuliah, pekerjaan, atau kabar sehari-hari seperti yang selama ini terjadi di antara kami. Ini tentang ayah, tentang kebenaran yang selama bertahun-tahun hanya menjadi bisikan. Saya dengar dulu ayah pernah terlibat masalah besar di kantor. Kalimat itu keluar lebih pelan dari yang kubayangkan, hampir seperti bukan aku yang mengucapkannya. Ia tidak langsung menjawab. Hanya sepersekian detik, tapi cukup. Kedipan matanya terlalu lama. Rahangnya mengeras. Jarinya yang tadi santai di atas meja berhenti bergerak. Malam yang tadinya terasa hangat, tiba-tiba menjadi dingin. Kamu dengar dari siapa? Nada suaranya berubah. Tidak ada lagi kehangatan yang biasa ia pakai saat memanggil namaku. Tidak ada lagi senyum seorang sahabat ayah yang selama ini kami percaya. Yang tersisa hanya kewibawaan dingin seorang atasan. Suara seseorang yang terbiasa memberi perintah. Suara yang menuntut jawaban. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak kecil, aku menyadari bahwa aku sedang duduk berhadapan bukan dengan orang yang menolong keluarga kami, tetapi dengan seseorang yang memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Matanya menatapku lekat, tajam, penuh perhitungan. Tatapan yang tidak lagi melihatku sebagai anak dari sahabatnya, melainkan sebagai kemungkinan masalah. Dan di detik itu juga, ketakutanku berubah menjadi sesuatu yang lain. Keberanian. Karena jika aku mundur sekarang, maka cerita tentang ayah akan selamanya dikubur dalam versi yang bukan miliknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak melihatnya sebagai keluarga. Aku melihatnya sebagai seseorang yang sedang menilai apakah aku ancaman. Aku menatapnya lurus, tanpa senyum, tanpa basa-basi, tanpa menyisakan ruang untuk kembali ke percakapan yang aman. Apakah ayah benar-benar bersalah? Kalimat itu menggantung di antara kami. Tidak ada suara lain. Bahkan jangkrik yang sejak tadi bersahut-sahutan seakan ikut terdiam. Angin malam Ramadan berembus pelan, menyentuh kulit seperti sesuatu yang dingin dan tajam. Ia menarik napas panjang, terlalu panjang, seolah sedang menyusun kalimat yang sudah pernah ia latih berkali-kali. Gerakan itu terasa tidak alami, terlalu terukur, terlalu hati-hati untuk seseorang yang selama ini selalu tampak tenang dalam situasi apapun. Ayahmu orang baik, tapi terlalu idealis. Jawaban lama, jawaban aman. Jawaban yang dulu selalu berhasil membuatku merasa bahwa semua ini memang takdir yang harus diterima. Dulu, kalimat itu seperti tembok. Sekarang, kalimat itu terdengar seperti perisai. Namun kali ini, aku tidak mendengar kata-katanya. Aku memperhatikan caranya mengucapkannya. Nada yang sedikit turun di akhir kalimat, bibir yang menegang setelah menyebut kata idealis, dan matanya. Matanya tidak lagi setenang dulu. Tatapan itu bergerak sekilas, menghindar, lalu kembali padaku dengan cepat. Terlambat untuk menyembunyikan apa yang baru saja muncul. Di sana ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, bukan juga rasa bersalah yang sering digambarkan orang-orang, tapi ketakutan. Ketakutan yang sangat halus. Ketakutan yang berusaha ditutup oleh wibawa dan posisi. Ketakutan bahwa cerita yang selama ini terkunci rapat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tangannya yang berada di atas lutut menggenggam tanpa ia sadari. Ibu jarinya bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang mencari cara untuk tetap terlihat tenang. Dan di detik itu, seluruh kenangan tentang dirinya, tentang bantuan biaya sekolah, tentang kunjungan setiap lebaran,
tentang nasihat-nasihat yang dulu terasa tulus, bergeser dari tempatnya. Bukan hilang, tapi berubah bentuk. Aku tidak lagi melihatnya sebagai penyelamat keluarga kami. Aku melihat seseorang yang selama ini berdiri sangat dekat dengan kebenaran, namun memilih untuk tidak menyentuhnya. Dan mungkin seseorang yang takut jika kebenaran itu akhirnya menyentuh dirinya. Angin kembali berembus. Kali ini membawa aroma tanah basah dari halaman. Dan untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan takut, bukan ragu, tapi kesadaran bahwa posisi kami telah berubah. Selama ini, akulah yang duduk sebagai anak kecil yang menerima semua jawaban. Sekarang, akulah yang bertanya. Dan dia tidak lagi sepenuhnya memegang kendali. Sebelum pulang, ia menepuk pundakku. Gerakan yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ringan, terukur, seolah penuh perhatian. Dulu, sentuhan itu selalu membuatku merasa aman. Seperti ada seseorang yang menggantikan posisi ayah ketika dunia terasa runtuh. Sekarang, rasanya berbeda. Bukan hangat, tapi berat. Seperti sebuah tanda yang sengaja ditinggalkan. Kamu masih muda, fokus ke masa depan. Jangan mengorek hal-hal lama. Ada hal yang lebih baik dibiarkan terkubur. Kalimat itu terdengar halus, nyaris seperti nasihat tulus dari orang yang lebih dewasa. Namun ada jeda kecil di tengahnya. Ada tekanan halus pada kata terkubur. Dan senyumnya, senyum yang selama ini selalu dipercaya ibu. Senyum yang dulu membuatku merasa kami tidak sendirian. Kali ini, hanya berhenti di bibir. Matanya tetap dingin, menilai, memastikan, seolah ingin melihat apakah aku mengerti pesan yang sebenarnya. Aku tidak menjawab, tidak mengangguk, tidak juga membantah. Dan mungkin justru itu yang membuatnya menatapku sedikit lebih lama sebelum berbalik menuju mobilnya. Suara pintu mobil tertutup terdengar lebih keras dari biasanya. Mesin menyala. Lampu depan menyapu halaman rumah sebentar, menerangi dinding, pot bunga, dan wajahku yang masih berdiri kaku di teras. Lalu mobil itu bergerak menjauh. Lampu belakangnya semakin kecil, dan akhirnya menghilang di tikungan. Rumah kembali sunyi. Terlalu sunyi. Aku masih berdiri di tempat yang sama ketika ponselku bergetar di dalam saku. Satu getaran pendek, tapi cukup untuk membuat nafasku tertahan. Nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada foto. Hanya satu pesan. Berhenti sekarang. Ini bukan permainan. Dunia di sekelilingku seperti menyusut. Suara televisi dari ruang tengah terdengar jauh. Suara ibu yang sedang merapikan piring terdengar seperti datang dari tempat lain. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri. Cepat, keras, tidak teratur. Jari-jariku terasa dingin saat menggenggam ponsel. Ia baru saja pergi. Baru beberapa menit. Tidak mungkin secepat ini. Kecuali sejak tadi aku memang tidak pernah benar-benar sendirian. Mataku otomatis menyapu halaman. Ke arah pagar. Ke arah jalan yang digelap. Ke arah rumah tetangga yang lampunya sudah padam. Setiap bayangan tiba-tiba terasa mencurigakan. Setiap suara kecil terdengar seperti langkah kaki yang disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, sebuah kesadaran yang jauh lebih menakutkan muncul di kepalaku. Ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang seseorang yang sedang memastikan aku tidak melangkah lebih jauh. Seseorang yang tahu kapan aku berbicara. Seseorang yang tahu kapan aku mulai bertanya. Seseorang yang mungkin sudah mengawasi rumah ini sejak lama.
Angin malam berhembus lebih kencang, membuat daun-daun di halaman bergesekan. Aku menatap layar ponsel sekali lagi. Pesan itu masih di sana. Singkat, dingin, dan sangat jelas. Ini bukan kebetulan. Ini peringatan. Dan tanpa kusadari, sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar muncul di kepalaku. Sejak kapan hidupku menjadi bagian dari permainan yang bahkan tidak pernah kupahami aturannya? Malam itu, kamar terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu meja menjadi satu-satunya sumber cahaya, menerangi tumpukan dokumen yang sejak tadi menunggu untuk kubuka kembali. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemetar di tanganku. Namun percuma. Setiap kali kertas-kertas itu disentuh, bayangan wajah ayah selalu muncul di kepalaku. Senyum tenangnya, tatapan lelahnya, dan kalimat terakhirnya yang dulu tidak pernah benar-benar kupahami. Satu persatu kubaca ulang. Nama, tanggal, stempel resmi, catatan pemeriksaan. Semua terasa seperti potongan puzzle yang selama ini berserakan tanpa bentuk. Sampai akhirnya mataku berhenti di halaman terakhir. Halaman yang dulu hanya kulihat sekilas. Halaman yang menentukan segalanya. Di sana tertulis keputusan akhir. Dan tepat di bawahnya, sebuah tanda tangan. Aku membeku. Bukan dia. Bukan pria yang duduk di ruang tamu rumahku tadi. Bukan penolong yang selama ini kami hormati. Tanda tangan itu milik seseorang yang namanya terlalu sering muncul di layar televisi. Seseorang yang pidatonya selalu disambut tepuk tangan. Seseorang yang wajahnya terpampang di spanduk-spanduk dengan senyum penuh keyakinan. Nama yang identik dengan satu kata yang selama ini tidak pernah diragukan siapapun. Bersih. Napas terasa tercekak. Dadaku sesak seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Semua yang kukira sudah mulai jelas, tiba-tiba runtuh lagi. Berarti selama ini aku salah membaca arah. Orang yang kukira dalang hanya pelaksana. Hanya perantara. Hanya seseorang yang menjalankan perintah dari tempat yang jauh lebih tinggi. Dan yang lebih menakutkan, aku sudah memperlihatkan bahwa aku tahu terlalu banyak. Aku mengingat kembali percakapan di teras. Nada suaranya yang berubah. Tatapan matanya yang penuh perhitungan. Kalimat peringatannya sebelum pulang. Dan pesan dari nomor tak dikenal. Semuanya tiba-tiba terasa saling terhubung. Bukan kebetulan. Bukan reaksi spontan. Tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Tanganku menutup mulutku sendiri. Menahan suara yang hampir keluar. Kalau nama ini benar, maka ayah selama ini bukan hanya melawan satu orang. Ayah melawan sistem. Melawan seseorang yang dilindungi oleh kekuasaan, citra, dan kepercayaan publik. Dan ayah memilih diam. Memilih menanggung semuanya sendirian. Bukan karena ia kalah, tapi mungkin karena ia tahu melawan berarti membahayakan kami. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan.
bukan hanya karena sedih, tapi karena sebuah kesadaran yang menghantam begitu keras. Aku baru saja menantang orang yang salah, bukan musuh sebenarnya. Dan dengan begitu, tanpa sadar, aku sudah memberitahu mereka bahwa aku sedang mencari kebenaran. Lampu kamar terasa semakin redup. Bayangan di dinding tampak bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih menakutkan daripada apapun. Kalau dalangnya adalah orang sebesar itu, seberapa kecil sebenarnya aku di hadapan mereka? Kalau dia hanya pion, maka ada seseorang yang sejak awal memegang seluruh kendali, menentukan siapa yang jatuh, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang harus terlihat bersih di hadapan dunia. Lalu kenapa ayah memilih diam sampai akhir hidupnya? Apa yang sebenarnya ia lindungi? Nama kami atau nyawa kami? Semakin banyak yang kutemukan, semakin jelas satu hal. Ayah tidak kalah. Ayah sedang menahan sesuatu agar tidak menghancurkan kami. Di episode 7, aku akan kembali ke masjid itu, menemui pria misterius yang pertama membuka jalan ini. Dan kali ini, aku tidak akan pulang sebelum mendapatkan seluruh jawabannya. Tapi, ada satu kenyataan yang jauh lebih menakutkan dari dalang manapun. Seseorang di rumah ini, orang yang setiap hari menatapku dengan penuh kasih, ternyata sudah lebih dulu tahu semuanya. Dan selama ini, dia memilih diam. Diam untuk melindungi, atau diam karena takut. Subscribe sekarang dan tulis di komentar. Menurutmu, mana yang lebih berbahaya? Pion yang duduk di ruang tamu kita, atau dalang yang bahkan tidak pernah kita lihat? Karena mulai dari titik ini bukan lagi sekedar perjalanan mencari kebenaran. Ini tentang bertahan hidup di tengah kebenaran itu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar aku mungkin sudah terlalu jauh untuk kembali.